sekalian, itu umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya, kami berikan aturan dan jalan yang terang atau manhaj, jalan syariatnya yang berbeda. Dan ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, bagaimana perjalanannya? Perjalanan sirahnya, ya, bahwa sampai kalau kita lihat dari hadis siapa? Kalau Nabi dari Nabi Ibrahim itu punya dua anak, yaitu dari dua istri. Siapa? Ismail sama Ishak. Ismail dari Sayyidah Hajar, Ishak dari Sayyidah Sarah. Nah, dari Ishak itu punya anak, yaitu Yakub. Yakub punya anak 12. Yakub nama lainnya Israel. Isra Abdul Il Allah. Jadi Abdullah, hamba Allah. Nama lain dari siapa? Dari Yakub. Nah, dari keturunan Yakub ini, yang 12 anak ini, ada lahir banyak nabi dan rasul. Bisa kita lihat di gambar peta. Ada penjelasannya di samping. Sekali lagi, dari Yakub ini punya anak 12, ada di antaranya yang muda, ya. Ada juga nanti punya anaknya yaitu Levi dan dengan Imran. Dari Imran punya anak dan menjadi nabi yaitu Harun dan Musa. Dari Yehuda ini punya anak, ya, banyak. Yang salah satu di antara jadi nabinya Daud. Daud punya keturunan lagi Sulaiman. Sulaiman punya keturunan lagi Zakaria, Isa dan Yahya. Ini dari keturunan Yakub sampai kepada Nabi Isa dan banyak yang menjadi nabi. Sedangkan dari keturunan Ismail, ya, dari keturunan Ismail itu hanya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ya, dari silsilah ini bisa kita lihat bahwa pertama dari Yakub ini lahir siapa? Yusuf, orang yang dikatakan apa paling ganteng. Menurut Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan atau memberikan kegantengan 100% ke dunia. Yang 50% itu oleh baginda Muhammad SAW. Yang 25% oleh Nabi Yusuf. Yang 25% dibagi-bagi kepada umatnya. Jadi kita dapat jatah dari 25%. Ini menurut Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau salah satu waliullah yang lahir di mana? Di Makkah, dan orang yang sangat berpengaruh terhadap Raja Salman. Jadi kenapa tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menginginkan Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf dibuka 10 tirainya di dunia, sedangkan Nabi Muhammad hanya dibuka 1 tirai. Toilet kali dibuka 50%. Sisanya berarti yang dari 26% jangan dinaikkan. Indonesia sebagai berapa persen? Dan kita ada di mana? Kita tidak mempermasalahkan kalau buka wajah, bentuk atau apa namanya hitam, putih, black and white, enak di kopi susu, ya. Tapi yang jelas apa? Yang jelas adalah takwa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya, sekali lagi
Nabi dari keturunan Yakub ini dikasih kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Tujuannya untuk apa? 3 kitab samawi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan Israel. Yakub nama lainnya apa? Israel. Beda dengan Israel sekarang ya. 3 kitab tujuannya untuk membimbing mereka. Siapa? Dari keturunan Yahuda, orang-orang Yahudi. Yahuda ini kan lahir Nabi Daud, ya. Kalau Yusuf langsung dari Yakub tadi. Kita lihat ada 4 karakter secara singkat ya. Kemarin sudah disampaikan sedikit di majelis khusus kata-kata Islam. Kita lihat dari siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal ganteng, punya saudara-saudaranya, ya. Termasuk Bunyamin, termasuk yang 11 tadi, karena 12 dengan Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia bercerita kepada ayahnya, saya bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Kata ayahnya, siapa? Israel atau Yakub. Jangan diceritakan kepada saudara-saudara, karena mereka tidak siap untuk menerima mimpi. Apa yang terjadi? Yang terjadi Yusuf dibuang kemana? Ke sumur. Dan beliau mensiasati bidamin, pakaiannya dibuka, kemudian dilumuri darah kambing, bukan darah Yusuf. Fa'akalah hubir. Yusuf sudah dimakan serigala. Padahal sudah tadi darah yang bukan sesungguhnya dari Yusuf. Jadi jangan heran kalau ayahnya saja dibohongi, ya siapa? Israel atau Nabi Yakub, apalagi PBB itulah. Pokoknya orang Indonesia. Terus ini karakter pertama nih. Jadi kalau ada di diri kita seperti itu, berani berdusta kepada orang tua, nah itu sedikit-sedikit adalah dari sini. Karakter siapa? Karakter ini. Setiap Bani Israel, karena banyak kan keturunannya disebut Bani Israel. Kita juga kan Bani Adam, dari keturunan Adam. Walaupun ada yang mengatakan kita ini dari Nuh, karena dari Adam, Nuh pernah banjir bandang, tidak tersisa, apalagi dari keturunan Kanaan, kecuali dari 3 keturunan, ya. Ada Syam, ada Yafis, ada satu lagi siapa? Nah dari 3 orang ini anaknya dari Nuh baru sampai kepada kita. Nah ini juga sama disebutnya Bani Israel, anak-anak keturunan Israel. Setiap Yahudi dari keturunan Yahudi yang lahir Daud, Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya pasti Israel. Tapi tidak setiap Israel Yahudi. Jadi Yahudi ini bukan agama. Yahudi Nasrani ini bukan agama, tapi kelompok atau suku. Ada suku Romawi. Teman-teman ada Romawi. Paling dengan suku. Baik, Tarsos. Nah, sampai mana tadi? Karakter yang pertama, orang Yahudi, ya, atau orang Israel, karena di sini masih kaitannya dengan Nabi Yusuf. Yang kedua, dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di mana? Diutus oleh Allah. Diutus ke Mesir. Singkat ceritanya, menyeberangkan kurang lebih 6.000, ya. 6.000 atau 60.000 kan? 6.000 ya kurang lebih, ya. Nah, jumlahnya kalau sejarah kadang ditemukan di satu referensi 6.000 atau 60.000, tidak apa. Yang jelas beliau Nabi Musa ini
menyeberangi lautan merah. Kemana? Sampai ke Palestina. Siapa yang dibawa ini? Yahudi. Siapa yang dibawa? Yahudi. Agamanya apa? Islam. Ajarannya mengikuti ajaran Nabi Musa. Jadi ajarannya ajaran Islam. Begitu. Karena agama samawi itu Islam semuanya, kecuali yang kesini-kesini di bawah. Nah, apa yang dilakukan Nabi Musa? Menyeberangkan dan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kejaran Fir'aun. Fir'aun oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan sekarang diabadikan di Mesir, ya muminya. Ada yang pernah lihat Fir'aun? Jangan pernah terlihat ya. Kalau karakter Fir'aun mungkin ada, tapi kalau Fir'aun aslinya ada muminya di Mesir. Kami dulu waktu mahasiswa berangkat ke sana, masuk, kemudian tiketnya 40 pound, ya, Junaid, pound Mesir, Junaid. Setelah itu pas mau lihat mana Fir'aunnya, mana muminya, harus masuk lagi, ada gerbang lagi dan bayarnya lebih mahal, 60 pound, 6 kali 2 kali 6, 12, sekitar dulu 120 ribuan. Tapi alhamdulillah tidak berjumpa karena memang tidak cukup tiketnya. Nah, selamat mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika mereka diselamatkan oleh Allah atas wasilahnya Nabi Musa, mereka apa? Ya, mereka menginginkan, kami tidak akan beriman wahai Musa kecuali melihat Allah secara nyata. Coba, ini umat yang bagaimana gitu ya? Kalau bahasa kita mengatakan tidak sopan ya kepada Nabi dan Rasul dan diselamatkan gitu. Bukan hanya itu, apa permintaannya? Kami kepanasan, tolong berikan atau memohon untuk diberikan naungan. Didatangkannya awan, ya, Qamama awasaha. Kemudian setelah itu kami lapar, diberikan apa? Manna wassalwa, ya, makanan dari surga. Tapi tidak cukup demikian, ya. Mereka meminta apa? Ayatin ya Allah wa kumiha wa adasiya wa salihah. Qala tastabiruna alladhi wa nabillahi wa khair itu misal. Nah, mereka sudah dikasih semuanya, diselamatkan, diberikan makanan, diberikan perlindungan dan lain sebagainya. Ya, karena mereka ini ketika Nabi Musa ya menyeberangkan, ya mundur dulu sedikit, Nabi Musa menyeberangkan Yahudi, kemudian Nabi Musa naik ke Bukit Tursina ada di Mesir, ya, dan dititipkan ya kepada Nabi Harun. Apa yang mereka lakukan? Mereka malah menyembah patung Samiri ketika di bawah itu. Tapi setelah itu mereka taubat. Yahudi ini pokoknya luar biasa, itu karakternya yang kedua. Tidak sopan, ngeyel, banyak permintaan yang membangkang juga. Kemudian yang ketiga, karakter dengan siapa? Nabi Isa. Kita ambil singkat cerita ya, karena waktu 10 menit lagi. Nabi Isa sama juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa ajarannya? Injil. Untuk apa? Untuk agar orang-orang dari keturunan Yahudi ini tetap istiqomah dalam ajarannya, jangan belok lagi. Karena setiap setelah meninggal Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka, itu imam mereka membunuhnya. Kemudian setelah itu mereka kembali lagi ke ajaran, karena mereka ini ajarannya, mereka ini terkenal dengan cerdas, ya, terkenal dengan apa? Dengan cerdas, dengan pintar. Nah, dengan Nabi Isa pun sama. Mereka apa? Mencoba untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa punya 12 murid.
Salah satunya ada Judas Iskariot, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diserupakan ketika mengejar Nabi Isa bersekongkol muridnya ini orang munafik dan orang kafir, ya, bersekongkol untuk apa? Ini singkat cerita panjang kisahnya. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka menginginkan, ya, mereka menginginkan apa yang diberikan atau apa yang ajaran yang dibawakan oleh Nabi Isa ini sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi mereka berusaha untuk membunuhnya. Jadi karakternya demikian. Lalu yang terakhir, karakter Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ini tentu yang pertama adalah karena mereka tadi menginginkan Nabi dan Rasul akhir zaman ini atau yang paling terakhir itu dari keturunan Yahuda itu, dari keturunan mereka atau dari keturunan Yakub. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW itu langsung nyambungnya kepada Nabi Ismail alaihissalam dari Sayyidah siapa tadi? Hajar. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail yang penuh dengan ujian yang sangat dahsyat. Berdoa ada di Allah, ya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah utusan dari keturunan, ya, minhum, dari keturunan siapa? Dari keturunan Ismail. Yatlu 'alaihim ayati, yang bisa membacakan ayat-ayat. Al-Quran diturunkan kemudian menceritakan tentang kisah ini semuanya itu untuk menjadi pelajaran bagi kita, karena zong kalau hanya mengetahui molotok di luar kepala tentang sejarah pokoknya seluruh nabi-nabi bahkan Yahudi kemudian Israel dan semuanya, tapi kita tidak mengambil pelajaran. Nah, dengan Nabi Muhammad SAW karena melakukan perjanjian, habis itu bangsa Yahudi terusir sendiri dari kota Madinah. Di Madinah itu ada kurang lebih 3 Yahudi. Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani itu lagi siapa? Nah, suatu ketika baginda Muhammad SAW diundang oleh kelompok Yahudi. Ya. Lalu baginda Muhammad SAW memenuhi undangan tersebut. Namanya Panglima Presiden. Ya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, apa makanan yang paling kau sukai? Kaki kambing depan. Lalu si Yahudi tersebut menyembuhkan kaki kambing tersebut. Rasulullah singkat ceritanya memakannya, tapi langsung malaikat Jibril memberitahu bahwa di makanan tersebut disimpan racun yang sangat dahsyat racunnya. Namun ternyata ada masuk sedikit atau setetes, 2 tetes yang tertelan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasul mendapatkan pahala syahid dari sini karena diracun oleh siapa? Oleh Yahudi. Kira-kira mau baik kan? Tapi ternyata mereka tidak ingin dari keturunan. Jadi Quraisy ini, kafir Quraisy ini, ya orang-orang Quraisy ini dari keturunan Ismail semua, karena Muhammad ke atasnya kan dari silsilah Quraisy. Nah, termakan setetes, dan di sini Pak baginda Muhammad SAW mendapatkan pahala syahid. Sahabatnya langsung meninggal di tempat itu juga. Apa coba?
Kenapa kamu mencuri racun? Saya ngetes ini Nabi benar apa palsu? Payah kan? Alhamdulillah. Jadi orang yang ngasih racun itu hanya ingin mengetahui bahwa ini Nabi benar apa palsu. Apa ya, pemikirannya itu sangat ngeyel sekali gitu. Ya. Pada intinya 4 karakter ini berdusta, kemudian apa tadi, ngeyel, apa? Gak ada lagi diri umat Islam insya Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kapan lahirnya sampai ada sekarang Zionis Israel? Ya, Zionis Israel yang sekarang lahir itu orang-orang yang sudah menyelewengkan ajaran Talmud, ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya, karena mereka dimakan mitos. Mereka ini sudah mendesain ya Al-Aqsa ini ya agar nanti digantikan oleh Temple of Solomon ya, atau apa ya, yang di situ nanti ada tembok ratapan, ada desain yang Al-Aqsa ini, ada nggak di belakang di halaman paling terakhir ya, ini yang paling penting. Habis waktu, boleh kata kita? Boleh ya, masih baru. Bisa kita lihat ya, Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, saya tidak keluar tadi. Tadinya pengen menampilkan proyektor di sini. Itu bukan hanya Masjid Quba Sofro, ada di situ. Bukan hanya Quba Sofro itu bukan emas, yang tempat Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Ada tempat pijakannya di situ, ya. Ini juga ada emas-emas di sedikit. Quba Sofro, ada juga di situ masjid apa? Ibli, di mana baginda Muhammad SAW yang paling depan itu. Ini Quba Sofro di sini, kemudian ini masjid Ibli, ya, yang paling depan. Di mana baginda Muhammad SAW menjadi imam sholat sebelum Mi'raj untuk seluruh Nabi dan Rasul. Jangan dibayangkan, berarti pada hari bulan itu Nabi dan Rasul sebelumnya. Allah. Yang jelas beliau pernah menjadi imam sholat untuk seluruh Nabi dan Rasul di Masjid Ibli. Dari Masjid Ibli, dan di situ ada beberapa masjid lagi ya, yang lainnya. Luasnya berapa? 14 hektar atau 14,4 144 meter persegi atau 14 hektar 144 meter persegi 14,4 ya hektar. Itu yang disebut Masjidil Aqsa. Di situ ada tempat di mana baginda Muhammad SAW mengikatkan buruknya. Di situ ada tempat Nabi Muhammad SAW Mi'raj ya, atau naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ila Sidratil Muntaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin disampaikan adalah terakhir ya, kalau sejarah silakan masih banyak bisa dibuka di referensi-referensi lain, tapi pastikan referensinya yang tidak menyudutkan Islam. Kita bisa baca, bisa kita lihat. Karena kenapa? Karena zaman siapa Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Sultan Abdul Hamid II, itu Palestina itu dikuasai oleh umat Islam. Ya. Ribuan tahun dikuasai oleh kita. Karena lemahnya umat Islam tidak bersatu setelah meninggal Sultan Abdul Hamid II, karena datang waktu Sultan Abdul Hamid menjabat, itu siapa namanya? Dari tokoh Yahudi, yang satu pintarnya luar biasa, yang satu kayanya pokoknya tidak ada serinya uangnya. Namanya ada asli.
Tidore Heza. Ya. Itu datang kepada Sultan Abdul Hamid. Wahai Sultan, saya ingin membeli tanah Palestina yang di situ ada Al-Aqsa. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Saya tidak akan menjual walau sejengkal pun karena ini adalah tanah wakaf umat Islam. Ini wakaf umat Islam. Wakaf itu tidak boleh dijual-belikan. Hati-hati kalau ada tanah wakaf kemudian digugat oleh anak cucunya, tunggu tanggal mainnya. Imma dia tidak jelas hidupnya, imma Allah alam. Yang jelas tanah yang sudah diwakafkan itu menjadi amanah umat Islam. Ya. Nah, Saudara Muhammad bilang tegas, oke lah kalau begitu. Syahudi kemudian bersiasat. Berarti sekarang bahkan beliau mengatakan, kalaupun kamu mau mengambil satu jengkal tanah dari Palestina ini, dari Al-Aqsa ini, langkahi dulu mayat saya. Bahasa Tanjung saya ini begitu. Langkahi dulu mayat saya. Nah, mereka terus bersiasat. Ya, sebagaimana tadi dilakukan oleh siapa? Dilakukan kepada Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad. Bersiasat. Habis itu apa? Oke lah kalau begitu kita bikin bangkrut. Singkat ceritanya, kekurangan dana dan sebagainya, kemudian berhutang kepada Britania Inggrislah yang menjadi salah satu penopang untuk dari situ mereka orang-orang Yahudi masuk di tanah Palestina. Awalnya di Al-Quds itu, di Al-Aqsa ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen atau Nasrani. Lalu kita semuanya damai. Semuanya apa? Damai. Kecuali setelah ada orang musuh dalam selimut, orang munafik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karakter munafik ini ancamannya azabnya dari Allah Subhanahu wa taala di darbil asfali minan nar, ada di kerak api neraka yang paling bawah. Begitu. Nah, Al-Aqsa yang sampai hari ini yang bumi yang tidak yang Allah janjikan tempat mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa harus ke Al-Aqsa? Kan mudah dari Allah, udah dari Makkah, dari Makkah, dari Ka'bah, langsung naik ke Sidratul Muntaha, betul. Tapi kenapa harus ke Al-Aqsa dulu? Disinilah ada risalah kisah yang sangat panjang yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai hari ini mereka menganggap bahwa bangsa Palestina itu dianggapnya burung, sebagaimana dulu bangsa Nazi kepada orang-orang Yahudi sebagai kambing. Jadi dibantai itu sama Nazi. Ya, makanya para ulama sering mengatakan cukuplah menjadi manusia hanya untuk bisa peduli kepada Palestina. Gak usah jadi Islam, gak usah jadi pemeluk agama yang lain, gak usah. Cukuplah jadi manusia. Nah, mereka itu pola pikirnya dirubah. Jadi saudara-saudara kita, ya, penduduk Palestina itu sudah dianggap manusia lagi, dianggapnya burung. Dia dikatakan nanti, kemudian dibom. Bisa kita lihat, kalau sekarang bisa kita buka di YouTube itu pasti yang muncul di IG semuanya tentang Palestina. Dan mereka sampai hari ini, Bapak Ibu perlu ketahui, mereka tidak akan mengakui keturunan Yahudi Israel sekarang ini, sekarang ya bukan yang dulu, kecuali ada keturunan ibunya dari golongan mereka. Jadi jangan harap antum lahir di Indonesia, bukan antum ya, orang sana. Lahir di Indonesia, tidak ada sama sekali keturunan dari ibu maupun dari ayah. Itu mereka orang Yahudi tidak akan mengakui. Udah mah hitam, pesek, pendek, malahan ya, ayah membela-bela ini kita ini dibom, dihancurkan oleh orang-orang teroris Hamas. Melihat itu, kamu begitu.
Ibu-ibu lagi pun nggak bisa ibu-ibu itu. Ayah, kalau si Nabi punya tayangan ada, kata orang mananya, Muhammad diakui atau dicegah itu kursi Yahudi. Ada juga laki-laki yang membela-bela Yahudi. Gak ada keturunan, wabil khusus dari ibunya itu gak akan diterima. Oh mereka itu sangat pilih kasih. Islam pilih kasih tidak? Tidak. Mau hitam ke, mau pesek ke, mau keriting, mau apapun, selama dia hanifah muslimah, selama dia bertakwa kepada Allah, selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikhwan muslim, saudara di dalam se-Islam. Itulah Islam. Orang Yahudi tidak, kelompoknya yang hanya diakui. Bunyamin dan Yahoo itu ada kan Bunyamin di sini. Dari Yakob ini kan ada keturunannya Bunyamin yang melahirkan Yunus. Ya, itu juga sama dengan keegoannya mereka sampai hari ini membanggai saudara-saudara kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi lagi mengapi-api terus bukan sejarahnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan menanamkan bahwa Al-Aqsa ini, Palestina ini yang ada di peta itu, bisa nanti lihat di Google lah, banyak ya. Ajarkan, pahamkan kepada anak-anak cucu kita semuanya bahwa ini adalah tanah umat Islam sedunia. Kamu berhak untuk berangkat ke sana membebaskan. Lihat, jemaah sekalian. Di atas bendera Al-Quds, Palestina, di bawahnya Indonesia. Wow. Ini belum ada di sini. Insya Allah kita beli dan kita kibarkan paling atas bendera Palestina. Jangan selangkah. Itu semangka itu propaganda itu. Saya tadi baca berita terakhir ada syekh dari Timur Tengah. Jangan takut, ngapain takut? Di Demet lah, di apa lah. Udah bendera Palestina sini jangan semangka. Ya, walaupun memang mereka identik dengan semangka karena benderanya mirip dengan semangka itu. Kalau saya di status IG bukan hanya gambar semangka tapi apa? Palestina antar hai, kalian semuanya hidup dan kami semuanya seia sekata dengan kalian. Maksudnya kita semuanya mensupport mereka. Yang kita lakukan kalau belum bisa berangkat ke sana, bisa gak menggunakan angka itu? Kebiasaan pas kali angka dari itu. Setelah ini bukan langsung saya datang mau berangkat ke sana. Konyol. Yang harus kita lakukan bukan berangkat ke sananya, tapi mengajarkan ruh perjuangan bahwa Palestina itu adalah tanggung jawab umat Islam seluruh dunia, termasuk kita. Kalau anak-anak kita tidak ada sedikit, bahkan kita sendiri sebagai orang tua yang tidak ada sedikit peduli, maka Islam ini dipertanyakan. Ya, itu yang menjadi PR kita semua. Mungkin donasi kita 10.000, 20.000 tidak ada apa-apanya, tapi doa kita insya Allah doa silahul mu'min. Ya, doa ini yang merupakan senjatanya umat Muslim. Kita doakan yang paling di setiap sujud kita. Doa yang terus akan mengalir lewat infak ilmu kita. Ya seperti ini kita ajarkan. Ya. Insya Allah sebelum kita meninggal kita semuanya akan sholat di Al-Aqsa. Takbir. Masjid kiblat pertama. Kemudian pertanyaan oleh Nabi Muhammad SAW, Subhanallah asra bi amrihi, laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Mereka 76 tahun itu belum bisa merasakan kemerdekaan. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang belum merdeka yaitu saudara kita. Walaupun sebelumnya dipegang sama umat Islam, karena umat Islam yang lebih lagi sekarang dipegang sama mereka yang menganggap dari saudara-saudara kita di Palestina sebagai guru, bahkan yang mengatakan sebagai semut. Jadi nggak ada mereka tidak ada. Kemudian pengungsi paling banyak di dunia
yaitu dari mana? Dari saudara-saudara kita di Palestina. Mereka hanya untuk mendapatkan minum saja susah. Kalau ini sudah ada di depan sendiri. Sampai di sini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sudah kiranya cukup menyentuh atau sedikit ya tergali. Saya tidak mengajarkan, hanya mengingatkan bagi diri sendiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Kira-kira masih ada yang mengatakan Hamas itu teroris, masih ada yang mengatakan Palestina itu bukan urusan kita, itu urusan politik. Masih ada yang demikian. Ada di sini, saya tantang ini. Ada tidak? Setelah dijelaskan panjang dan lebar kali tinggi, walaupun secara secubit itu secuil, masih ada yang berani mengatakan demikian. Saya tidak bertanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa daerah Lanjung ini ada yang sampai mengatakan itu mereka orang-orang Hamas karena menyerang duluan 7 Oktober itu mereka teroris, ya, menginginkan 120 Israel dan sebagainya, sebagaimana dilaporkan oleh si ibu-ibu yang di televisi itu. Sesungguhnya mereka bukan teroris karena mereka gerak terhadap negara-negara di sekeliling Palestina yang dulu telah mengadakan perjanjian tidak ada damai dengan Yahudi, tapi ternyata Yordan jabatan tangan, Saudi jabatan tangan, Mesir juga termasuk, walaupun saya belajar dari Mesir itu melakukan perjanjian damai dengan Yahudi. Dari dulu jangankan hidung pesek gitu kan, jangankan kita PBB dibohongi, ayahnya saja dikibuli gitu. Itu karakternya demikian, tidak bisa. So sekarang gencatan senjata misalkan, sekarang misalkan melakukan perdamaian, balik lagi 2004 dulu kan dibombardir, sekarang balik lagi. Demikian karakter mereka. Walau tahu kali hujur nasohat tetapi ambillah kamu. Ya, mereka ini kelompok Yahudi Nasrani ini, ya, itu di dalam Al-Quran ya, tidak akan ridho kecuali ikut gabung kepada mereka. Siapa yang menguasai dunia? Siapa yang menguasai media? Siapa yang menguasai perekonomian? Mereka. Jadi bagaimana tugas kita? Sekali lagi, tugas kita adalah solid, bersatu padu. Tidak ada satu sama lain saling berpecah. Tidak ada satu sama lain mengejek, menghina dan sebagainya. Tidak ada. Ya. Kita saling melengkapi. Kunna fi jasadin wahid. Kita semuanya adalah satu tubuh, tidak setaka minggu. Kalau satu kena luka, maka yang lain saling membantu. Kun kal yadai wala takun kal udhunain. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Karena seingat saya, telinga saya sendiri belum pernah ketemu dengan teman. Ada yang pernah ketemu? Telinga kanan dengan telinga kiri ada? Ini masih ingat disampaikan oleh Bapak Purnain, guru pelajaran bahasa Arab, sudah sepuh. Ya, kalau Pak Heru masih muda. Mungkin seusia Pak masih muda juga beliau. Ya, masih ingat tuh waktu dia MTSN Cika Thomas. Kun kal bedai, wala takun kal udhunain. Dulu belum ngerti apa ini. Jadilah sebagai kalian semua sebagai seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Rasanya sekarang ya. Jadi umat Islam itu jangan sampai jadi seperti kedua telinga. Ketemu tidak salam, afdus salam bainakum. Akul muslim al muslim sendiri kita salim alaik itu ya. Buat pengajian pada pagi hari ini panjang banget adalah afdus salam bainakum. Ya,
masuk angkot assalamualaikum, karena disangka teroris tidak lagi. Terorisme pada saat cara salam. Teroris itu mereka Yahudi, Zionis, Israel yang membunuh. Selama perang dunia itu Islam itu tidak pernah membunuh. Tawanan orang-orang Yahudi diselamatkan. Itu pengakuannya banyak tuh di media. Saya dikasih minum, dilindungi, dikasih makan. Jadi teroris itu siapa? Mereka. Kenapa menyudutkan kepada Islam? Karena ingin membantai umat Islam. Ya, assalamualaikum. Kita mengucapkan assalamualaikum, mereka mengucapkan assalamualaikum. Kehancuran bagi kalian. Alhamdulillah. Ya, siap Bapak Ibu sekalian? Ketemu siapa aja? Tukang beca, tukang angkot, tukang delman, tukang demo, kayak demo ya. Ucapkan salam. Muka pasang mobil mah klakson titit gitu. Ya. Pesawat hijau, kereta sama, klakson gede-gede. Oh, gitu. Nah itu mereka sedang salah. Maksudnya orang yang ada di kereta. Apalagi kita berjumpa begini. Corona sudah tidak ada, jabatan tangan. Ada satu kisah itu kalau diperlihatkan ketika jabatan tangan buruk harus saja. Ya, walau kita kisah itu benar. Yang jelas ini adalah perintah dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak lagi tahu wasalim alaihi. Yang enam itu silahkan pelajari, tapi kita ambil satu. Dengan siapapun ketemu kita lakukan ucapkan assalamualaikum. 3S. Senyum, salam, sapa. Demikian bisa disampaikan. Ini kalau terus tidak di stop ini siap sampai asar. Karena di sini ternyata nyambung lagi. Kalau dipancing, nyambung lagi, dipancing, nyambung lagi, ya, begitu. Ya. Sedikit terakhir banget nih, pamungkas. Tadi dibacakan oleh Khalid yang sangat merdu ya, Allah. Ayat keempat, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'buduna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini bukan kata Nawawi, tapi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti mereka berbuat kerusakan. Begitu. Makanya menyongsong dengan persiapan kita 2024, tapi saya tidak mau pagi karena tidak ada yang bayar. Pilihlah pemimpin yang benar-benar ada ruh Islamnya. Jangan pernah terpukau atau silau dengan orang yang ngomongnya luar biasa tapi ruhnya tidak ada, dan itu hanya jadi di belakang. Bahkan ada yang sudah membuat, mudah-mudahan salah, membuat sembako bisa untuk 5 tahun karena keluarnya hanya 1 tahun sekali. Entah itu dari mau mana, yang jelas kita tidak. Kita benar-benar menginginkan negara ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk Islam, umat muslimin muslimat. Bisa menjadi power sebagaimana Turki, sebagaimana Qatar. Itu paling disegani di dunia, Turki dan Qatar. Kenapa? Karena sangat luar biasa, punya power, punya nilai, punya prinsip. Begitu. Ya, demikian. Silakan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2. Khawatir terlalu lama. Kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang mengganjal, ada yang ingin diketahui seputar umat Yahudi atau umat Islam terdahulu, boleh langsung ditanyakan kepada Ustaz Najamillah Nawawi.
ya. Pengumuman produk Islam katanya. Oh, pengumuman produk Islam ya. Ada di luar katanya Ustaz. Kalau luar seperti jelas, alhamdulillah. Ini langkah berikutnya ya. Tadi hadiah kita kajian Afsus salam bainakum, tebarkan salam, ucapkan salam bersama. Yang kedua adalah dengan cara memboikot, ya, dengan cara memboikot produk-produk Yahudi. Jangan pernah gengsi untuk makan di McDonald bebek. Kalau dulu kan Donald bebek, sekarang McDonald aja. Tanpa bebek sekarang sudah tahu, ya. Jangan pernah bangga makan makanan produk Yahudi. Nah, di belakang Bu Haji sudah menyediakan produk Islam. Ya, Wings itu produk alternatif. Ya, dari Lion juga sama, ada Z, Melon, Citaden. Ya, ya kita produk-produk Yahudi berarti Coca-Cola, Ronaldo itu walaupun begitu kelas bola internasional ya, Ronaldo itu hatinya kita doakan ya, karena dia masih hidup. Kita berhak mendoakan orang yang belum masuk Islam, tapi tidak boleh memaksa. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada Ronaldo, karena konon suatu emasnya diberikan untuk saudara-saudara kita dari Palestina, dan beliau menyingkirkan Coca-Cola-nya. Ketika Ronaldo menyingkirkan, kalau ini ada kan, menyingkirkan Coca-Cola, itu Coca-Cola anjlok begini, sahamnya. Hanya satu Ronaldo saja, apalagi satu Indonesia. Ya, sekarang produk-produk Yahudi, alhamdulillah, mudah-mudahan benar, itu omsetnya pada turun semua. McDonald ada, terkenal jadi payung es krim, es krim dari bawah juga ya. Jangan gaya-gayaan pokoknya. Di Turki dihancurkan tuh, di Mesir sama mereka dihancurkan karena mereka memberikan makanan secara gratis kepada pembunuh saudara-saudara kita. Ya, KFC masuk gak? KFC masuk, mendingan fried produk Bu Haji atau produk mama dan ayah dan ibu di rumah masing-masing. Ya, banyak alternatif. Gak usah gengsi-gengsi. Ya, kadang kita ini bukan kita, yang mungkin saya ya, kadang menginginkan misalkan pengen nyoba, hati-hati dengan pengen nyoba itu, karena khamar itu qalil wa katsirun haram, sedikit ataupun banyak, jangankan banyak, sedikit pun haram itu khamar. Ini juga sama, sedikit lah. Kecuali kepepet, tidak ada lagi makanan kecuali di situ ada. Tapi kalau yang sudah tua iman, Allahu Akbar. Jadi ingat, bangsa Hamas itu mereka ketika melakukan penghadangannya atas agresi darat yang dilakukan oleh Zionis Israel ini, mereka hanya sahur dengan satu butir kurma dan buka satu butir kurma. Ini pernyataan dari Al Jazeera ya. Masuk beliau dari Al Jazeera, masuk ke terowongannya, kemudian mereka mengatakan kami ambil 2 butir kurma setiap hari. Jadi mereka puasa. Nah, produk-produk banyaknya dari Wings, Lion, kemudian alternatif Indofood, HPAI, HMI, ya, itu untuk herbalnya dan sebagainya. Yang jelas Bapak Ibu lebih tahu daripada saya tentang mana produk-produk yang harus kita boikot, yang harus kita hindari. Karena kenapa? Karena itu sama halnya ketika makan satu tetes Coca-Cola, ya, itu sama halnya memasukkan satu tetes darah kepada organ tubuh kita. Bolehnya itu. Jangan dibayangkan ini sebagai enggak. No kompromi. Pokoknya tidak ada kompromi. Masa masih belum jelas dari yang 4 nabi ini karakter bergaul dengan Yahudi? Perlu semuanya ceritakan Adam sampai habislah waktu kita. Ya. Demikian ya, Allah Subhanahu. Jazakumullah khairan. Ada?
Pertanyaannya tadi belum dituntaskan, mengapa Mi'raj harus dari Aqsa? Jelaskan pula perbedaan Yahudi dan Zionis, karena banyak juga umat Yahudi yang menentang Israel. Sekali lagi, tentang perjalanan baginda Muhammad SAW diperjalankan. Subhanallah asra bi 'abdihi, bukan hanya ruhnya, tapi dengan jasadnya. Ini para ulama menjelaskan dengan tegas ya. Kalau jasadnya berarti kalau ruhnya atau jiwanya tanpa raganya berarti hanya mimpi saja. Ini tidak. Bi 'abdihi, dengan jasadnya Rasulullah SAW perjalankan untuk menegaskan kepada kita bahwa di situ adalah ardul mahsyar wal mansyar, tempat di mana umat Islam nanti dikumpulkan dan dibangkitkan. Yang kedua, yang pertama Isra Mi'raj, yang kedua tempat dikumpulkan dan dibangkitkan. Yang berikutnya tempat di mana Nabi Isa membunuh siapa? Dajjal. Lukakin lagi dari Dajjal sana, Dajjal asli, Mesias. Kalau mereka itu sampai hari ini ada beberapa persyaratan agar turun dewa penyelamat atau Mesias atau Dajjal. Itu mereka dalam khayalan mitos, pertama harus kembalikan seluruh Yahudi ke Palestina. Makanya saudara-saudara kita diusir. Yang kedua harus hijau semuanya. Yang ketiga harus diganti oleh Tempel Sulaiman. Ya, jadi mereka sudah menyiapkan desainnya. Bahkan satu cerita itu di tembok ratapan itu ada terowong yang kalau dilihat itu sudah ada bangunan baru yang sekarang kan masih yang lama ya. Insya Allah sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa mereka menggantikan dengan tempel Sulaiman yang mereka buat itu. Jadi mereka melihat seperti ini kan, itu menghiburi orang-orang Yahudi. Nah, kemudian apa lagi? Tempat para nabi dan rasul banyak lahir, hidup, bahkan meninggal di sana. Tidak ada negara Palestina, ya, tidak ada negara Palestina kecuali di situ banyak nabi yang hidup. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bahkan imam kita yang 4, imam siapa? Imam Syafi'i lahir di Gaza, di sekitaran Gaza, apa tepatnya? Ya, itu dari sana. Dan banyak nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Kemudian tadi, di mana seluruh nabi dan rasul pernah menginjakan kemana? Ke bumi Palestina, ke Al-Aqsa itu. Jadi banyak sekali hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Oleh karena itu Allah sengaja mengisyaratkan asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, tidak dianjurkan bepergian kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Hada, Masjid Nabawi maksudnya. Ya, itu untuk rihal kita semuanya. Maksudnya untuk beribadah di sana. Kalau Masjidil Haram berapa pahala salatnya 1 rakaat? 100.000. Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 100. Bahkan Allah yudhaifu man yasha. Kita tidak karena pahala, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, tadi perbedaan Yahudi dan Zionis ini, di Zionis ini karena dari bukit Zion, ya, Zeus, ada lahir dari bukit Zion, dan ini merupakan perbedaannya apa? Kalau tadi Israel nama lain dari Yakub, kalau Yahuda
karena kesulitan ini ada bahasa Arab di sini. Nusibu ilal Yahuda wa huwa akbar walad Ya'qub alaihissalam. Dinisbatkan pengikut Musa disebut Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuza, putra pertama Nabi Ya'qub. Nama Ya'qub itu apa tadi? Israel Abdullah. Allah. Jadi Abdullah. Arab mengganti huruf zal menjadi dal karena kata non Arab jika diserap dalam bahasa Arab diubah pelafalannya, maka diganti menjadi apa? Yang tadinya Yahuza menjadi Yahudi. Ya, anak pertama dari Nabi Yaqub. Wa bi tanzil inna huda ilai aitu benar, ya. Sedangkan Nasoro adalah bentuk plural dari Nasrani. Menurut pendapat lain, Nasoro adalah bentuk plural dari Nasrani, ya, dengan menggunakan huruf ya. Ini ada penjelasan yang kalau di situ tidak diarabkan, tapi ada artinya saja. Ya. Kemudian bentuk muannats ya Nasrani. Seperti kata nazmah ya. Al-Khalil berkata, Al-Khalil ini gurunya Imam Sibawai abad ke-1 yang memprakarsai adanya titik dan harokat. Itu Imam Al-Khalil gurunya Imam Sibawai. Bentuk tunggal dari Nasara adalah Nasri. Ya, seperti kata Mahri, Maharo. Nah, ini Zionis ini, maaf nih kalau salah baca. Nah, Nabi Isa pernah menetap sementara di sana, maka dikatakan Isa An-Nasiri, Isa yang pernah menetap di Nasirah. Jadi kata dari Nasrani. Ketika para pengikutnya dinisbatkan kepadanya, maka mereka dinamakan Nasara. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka dinamakan Nasara karena bagian dari mereka menolong atau nusrah. Ya, Nasara yang suruh Nasrani kan artinya yang menolong. Bagian lain. Sebagian lain berpendapat mereka dinamakan Nasara atau karena perkataan Isa kepada mereka, siapakah yang akan menjadi penolongku? Ini untuk menegakkan agama Allah. Para sahabat setinya berkata, kamilah para penolong Allah, yaitu para penolong agama Allah. Di mana Al-Qur'annya? Nasara bukan itu. Ya. Nah, Israel ini apa tadi? Zionis ini pola pikir, karena ini sejarahnya panjang juga. Karena peperangan terjadi beberapa kali kan. Peperangan melawan Israel ini, melawan Zionis, ya. Pemahaman ya yang diambil dari Gunung Zion itu dimenangkan oleh siapa? Yang ke Bukit Sinai bagian selatan dimenangkan oleh Mesir. Kemudian yang ke bagian bawah dimenangkan oleh Jordan. Dan itu disebut negara Syam. Syam itu kan ada 4 negara. Pertama Palestina, yang kedua Lebanon, yang ketiga Syria, yang keempat adalah Yordania. Jadi 4 Syam itu. Dulu ingat ya, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan pamannya Abu Thalib, itu bertemu dengan pendeta namanya pendeta siapa? Bahiro. Ya, pendeta Bahiro. Itu belum sampai kepada Syam. Kata pendeta Bahiro, ini saya perhatikan dan dia tiba-tiba satu hari itu pengen keluar dari rumahnya, yang biasanya tidak keluar. Ya, pas dilihat ini orang tapi bagi Muhammad SAW
Dari tadi diperhatikan tidak pernah kepanasan. Kemudian tanda-tandanya ada pada beliau, sehingga pendeta Bahira ini bercerita kepada pamannya, jangan dilanjutkan ke Syam. Mungkin dulu baru sampai ke perbatasan Yordan mungkin, kalau sekarang. Karena di sana ada Yahudi, pasti mereka mengingatkan dan tahu ada di Injil, ada di Zabur, ada di Taurat tanda-tanda baginda Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, umat Yahudi yang menentang Israel ini bukan Yahudi yang dulu atau karena tadi ya Israel ini nama lain dari Yakub, bukan yang sekarang. Kemudian Yahudi keturunan dari anak Yakub yang pertama yang banyak melahirkan anak, dan di situ